Mari kita perhatikan kena apa sih kok Ustadz Yusuf Mansur dibilang punya penyakit mitomania? Atau dibilang idap mitomania? Marilah kita simak video ini, dan tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Nggak saya dengar juga tuh. Masih ingatkah Anda pemirsa dengan video yang menghebohkan sosial media minggu lalu ini? Ketika Al-Ustadz Al-Mukarram Yusuf Al-Mansur mendadak murka sembari menggebrak meja. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain. Bisa. Mau Anda patungan, mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua, demi satu nama. Nggak saya dengar juga tuh. Nggak saya dengar juga tuh. Nggak saya dengar juga tuh. Kemarinnya sudah nggak berkembang lagi. Sementara, nah ini yang penting, ada data sama saya menyebutkan bahwa uang Patriot itu dipakai untuk membayar kredit PT Inex Arsindo yang mau mengelola hotel City yang perkaranya ditangani oleh Mas Iwan sekarang. Tapi pada tahun ini asetnya tinggal 1,6 miliar. Di mana uangnya habis, sedangkan produk-produknya tidak ada yang berjalan. Publik terkejut. Tak biasanya Ustadz pebisnis itu mengumbar emosi apalagi di bulan Ramadan. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah penyakit langka yang diidap Ustadz Mansur jadi pemicunya? Disinilah segmen In-Depth Status Selebritis menguak adanya dugaan Ustadz Mansur dan bahkan juga putrinya, Wirda Mansur, mengidap penyakit langka mitomania, kondisi psikis yang biasanya berbohong tanpa disadari. Mitomania itu terdiri dari dua kata. Yang satu mito berarti dari kata mitos. Mania itu berarti dari maniakal. Jadi maniakal ini orang yang gembira, orang yang senangnya luar biasa tentang mitos. Nah, itu namanya mitomania. Dia akan menceritakan suatu secara berulang-ulang. Kemudian dia dengan cerita ini karena diulang-ulang, jadi dia tidak bisa membedakan antara cerita ini khayalan atau mitos atau suatu kenyataan yang sesungguhnya. Dugaan penyakit langka mitomania yang diidap Ustadz Mansur dikuatkan oleh pengakuan para jamaahnya sendiri yang kini berhimpun dalam kelompok para korban yang menggugat ke pengadilan. Para korban mengaku terbujuk oleh khutbah yang disampaikan Ustadz Mansur seputar investasi bisnis yang berujung kegagalan. Yang menarik, seolah menebalkan dugaan penyakit mitomania, semalam secara eksklusif pada tim status selebritis, Ustadz Mansur lagi-lagi memamerkan prospek bisnisnya yang sangat luar biasa dari rumah sakit, sekolah, dan aneka usahanya. Alhamdulillah dengan izin Allah dan bantuan semua keluarga besar wali santri, wali murid, donatur ya, dan teman-teman semua yang mengelola Darul Quran sekarang benar-benar ada di mana-mana. Dan untuk melangkah ke dunia kita sudah mulai juga beberapa tahun yang silam kita sudah mulai DP-in, nggak banyak sekitar 100-200 juta di Turki, tapi qadarullah keburu kemudian ada problem dan sebagainya. Tapi kita akan terus mulai, narasi nggak akan pernah berubah, impian sekali kemudian diucapkan, digoretkan akan terus sampai selesai. Ingkar janji itu karena ingkar janji dari bisnis itu kan yang kita tuntut. Gimana orang ingin berinvestasi karena ya, iming-imingnya seperti itu kan. Entah karena bisnis yang sudah mendarah daging atau karena Sudahlah Ustadz Yusuf Mansur, sudah banyak orang yang merasa terdolimi. Kena apa sih Anda kok merasa benar saja dan ngotot sampai marah-marah dan dipublikasikan lagi? Menurut saya slow saja.
Dan jika Anda memang merasa benar, sudah sekarang tidak usah lagi berkoar mencari dana lagi dan urus saja perusahaan Anda yang eksis agar lebih berkembang lagi. Kasihan melihat Anda. Nggak saya dengar juga. Agar tidak dibilang punya penyakit, idap mitomania, dan untuk netizen sudahlah, kita semakin hati-hati yang namanya bisnis bareng dan tidak tergiur dengan iming-iming yang menggiurkan. Dia itu lo sudah tidak mendengar omongan kita.